Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nanang Sriadi selaku narasumber kita pada kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema membuat blog pembelajaran. Dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada, salam hormat dan tetap menjadi guru inovatif Indonesia. Alhamdulillah pada tema kita pada kelas kali ini terkait dengan membuat blog pembelajaran, yang mana sesuai dengan rencana kita, kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari, 3 hari menggunakan Zoom meeting dan sisanya kita akan berdiskusi full melalui WA Group. Untuk informasi Bapak Ibu yang sudah berada di Zoom meeting, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan presensi ataupun administratif yang lainnya yang mungkin membuat Ibu Bapak berpikir bahwa akan repot seperti itu. Bapak Ibu cukup fokus pada materi, cukup fokus pada pengembangan diri Bapak Ibu selaku peserta dan Guru Inovatif Indonesia. Jadi semua administratif, semua hal yang berkaitan dengan administrasi dari kegiatan kita, kami akan siapkan 100%. Jadi Bapak Ibu mohon untuk fokus saja pada materi dan pengembangan diri Bapak Ibu, khususnya pada materi pembuat blog pembelajaran. Oke. Sepakat ya Bapak Ibu, kita fokus untuk materi. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Nanang dan yang sudah hadir di Zoom meeting kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit untuk membahas materi pertama terkait dengan membuat blog pembelajaran. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Nanang. Terima kasih Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Pak Dr. Suhardi, Bapak Randi Pratama dari Guru Inovatif Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual, yaitu yang pertama, pada hari ini kita akan membahas tentang membuat blog pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat-Nya, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini secara virtual di Guru Inovatif Indonesia. Yang selanjutnya, pada Bapak Ibu semuanya, saya izin untuk melakukan share screen. Apa sudah muncul Pak Suhardi share screen saya? Sudah Pak Nanang. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama untuk membahas blog pembelajaran yang rencananya akan kita bahas selama 4 hari, 3 hari secara virtual menggunakan Zoom meeting, dan lainnya nanti akan kita bisa berdiskusi melalui grup WA yang sudah ada. Untuk pertemuan pertama, kita di sini nanti akan membahas tentang cara membuat dan mendesain blog. Nah, untuk pada materi kelas virtual ini, kita di sini menggunakan salah satu layanan, yaitu menggunakan layanan Blogger untuk membuat blog pembelajaran. Oke, Bapak Ibu semuanya, salam kenal dari saya. Saya Nanang Sriadi. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau saya lihat di
daftar peserta di grup WA ada yang sudah kenal, dan bagi yang baru kenal, salam kenal dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Saya Nanang Sriyadi, di sini saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 48 Muara Jambi. Selain itu juga saya mempunyai sebuah channel YouTube yaitu dengan nama saya Nanang Sriyadi, dan juga di sini saya mempunyai 2 buah blog, yaitu yang pertama nanangsriyadi.online, yang kedua nanangsriyadi.my.id. Nah, kedua blog tersebut di sini saya membuatnya menggunakan Blogger. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencari sesuatu untuk pembelajaran, seperti membuat video pembelajaran atau teknik-teknik pembelajaran, sudah bertemu dengan channel ini. Ini adalah channel YouTube saya. Alhamdulillah saat ini sudah mencapai 40.000 subscriber. Mungkin salah satunya ada dari Bapak Ibu semuanya di sini. Ini tadi contoh dari blog yang sudah pernah saya buat. Ini ya, nanangsriyadi.online. Di sini saya memasukkan materi-materi pembelajaran saya, juga pembelajaran dengan siswa saya seperti soal atau lain sebagainya, dan juga tentang administrasi-administrasi untuk pembelajaran untuk gurunya. Oke, selanjutnya di sini juga saya mempunyai satu blog lagi. Di sini satu blog lagi saya khususkan untuk sebagai portofolio saya atau sebagai profil saya. Nah, ini juga dibuatnya menggunakan Blogger. Jadi semua data-data kegiatan saya menjadi guru itu saya masukkan ke dalam blog ini. Mungkin bisa dicek ya Bapak Ibu, websitenya nanangsriyadi.my.id. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang sebuah blog atau sebuah website, nah di sini kita dalam menyusun atau dalam membuat atau dalam mengembangkan sebuah website atau blog, kita pasti di sini tidak lepas dari yang namanya jaringan internet, hosting, domain. Nah, begitu juga dengan blog pembelajaran yang akan kita buat nantinya. Jadi, kita ibaratkan blog kita itu sebagai rumah. Rumah kita itulah di mana kita nanti di situ akan mengisi konten dengan materi-materi pembelajaran kita. Lalu rumah kita di situ pasti mempunyai alamat ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, alamat itu dalam dunia website atau blog itu kita namakan dengan domain. Sedangkan untuk yang mengaksesnya sebagai jalan untuk menuju ke alamat dan rumah kita tadi, domain dan website atau blog kita, di situ kita membutuhkan sebuah jaringan internet. Tentunya untuk membuat atau membangun sebuah website atau blog, membuat rumah, kita membutuhkan sebuah tanah. Nah, sebidang tanah di sini itu kita namakan hosting. Ini adalah beberapa istilah dalam membangun atau membuat sebuah website atau blog. Jadi ada website itu, alamatnya itu kita beri nama domain, tempat mendirikannya kita beri nama hosting, dan jalannya untuk mengakses rumah atau blog kita itu dinamakan internet. Nah, Bapak Ibu pasti sering mendengar perbedaan antara blog dan website. Sebenarnya blog itu seperti apa sih? Website itu seperti apa? Nah, ini dilansir dari Niaga Hoster. Di sini terdapat berbagai macam perbedaan blog dan website. Baik dari segi konten, dari segi update kontennya, arah komunikasi, subscribe-nya, gaya bahasa, pengelolanya, nah itu memiliki perbedaan secara banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau sekilas kita melihatnya website dan blog itu sama, namun di situ memiliki banyak perbedaan. Misalnya dari konten, blog itu berisi konten seperti artikel atau video tentang salah satu berbagai tema yang diminati pemilik blog. Jadi tergantung dari pemilik blog. Biasanya blog itu dimiliki oleh pribadi. Nah, berarti kalau Bapak Ibu di sini semuanya sebagai pengajar, baik guru maupun dosen, berarti nanti kontennya itu menyesuaikan dengan kegiatan kita sebagai guru, yaitu tentunya untuk pembelajaran. Secara update, blog kontennya itu akan diisi atau
diupdate secara berkala, secara terus-menerus. Berbeda dengan website itu biasanya statis, isinya itu saja. Arah komunikasi, komunikasi di blog itu lebih interaktif dibandingkan dengan website. Dari segi subscribe, karena blog ini selalu diupdate, pembaca bisa mendapatkan suatu notifikasi. Biasanya di blog itu ada tombol untuk melakukan subscribe. Seperti juga dengan yang di YouTube. Jadi kalau kita sudah mengikuti atau mensubscribe sebuah blog, biasanya kalau ada update kita akan mendapatkan notifikasi ke email kita. Terus dari segi gaya bahasa, blog menggunakan gaya bahasa yang lebih variatif dibandingkan dengan website. Biasanya kalau website itu gaya bahasanya lebih formal. Dari segi pengelola, blog bisa dikelola oleh satu atau beberapa penulis gitu ya. Kalau website biasanya oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya, nah blog sendiri secara umum merupakan sebuah jurnal online atau situs web yang menampilkan informasi dalam urutan kronologis terbalik. Maksudnya kronologis terbalik, di sini postingan yang kita buat paling baru itu akan muncul di depan. Seperti itu. Jadi kronologinya terbalik. Bukan yang terakhir kita buat munculnya paling bawah, bukan. Tapi munculnya paling atas. Nah, blogger di sini adalah seseorang yang secara teratur menulis dalam blog tersebut. Nah, sedangkan layanan yang akan kita gunakan nanti di sini adalah layanan blogger.com. Itu sebuah layanan yang bisa kita manfaatkan untuk membuat blog. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya yakin sudah tidak asing dengan yang namanya blog, website, lalu ada blogger. Jadi untuk membuat sebuah blog itu sangat banyak sekali layanan yang bisa kita manfaatkan, salah satunya blogger. Kebetulan yang sudah saya pakai untuk membuat 2 blog saya itu adalah layanan dari blogger. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan blogger? Jadi dari sekian banyak provider layanan yang menyediakan fasilitas untuk membuat blog, mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk blog di sini, ini saya ambil langsung dari sumbernya, dari blogger.com. Kita di sini yang pertama bisa membuat blog yang unik, yang indah, yang mudah didesain, dan tentunya gratis. Ini saya ambil dari blogger.com langsung. Selain itu, kita di sini bisa mendesain blog kita itu sesuai dengan keinginan kita. Nanti di sini kita bisa melakukan pengaturan, memilih desain blog yang sudah disediakan oleh blogger, maupun kita bisa mencari desain blog yang dari luar blogger ini. Jadi nanti di sana kita akan menemukan berbagai macam desain yang sudah ada. Nah, kalau kiranya desain yang sudah ada itu kurang pas dengan yang kita inginkan, kita bisa mencarinya dari luar blogger. Dan kita di sana nanti bisa melakukan tata letak yang fleksibel. Kita bisa merancang sesuai dengan keinginan kita. Dan ini Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan domain secara gratis. Nah, domain tadi kita ibaratkan sebagai alamat dari rumah kita. Di blogger nanti kita akan mendapatkan sebuah subdomain. Nah, jadi nanti kita mendapatkan domain, misalnya kita bisa memilih sendiri nanti domainnya apa di depan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan blogspot.com. Jadi tanpa kita harus membeli domain dari tempat lain, kita sudah bisa membagikan atau mempublikasikan dari blog yang kita buat di blogger ini. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, tentunya untuk sebagai efek kalau kita sering membuat blog, kontennya berkualitas, pengunjungnya banyak, tentunya nanti blog kita ini bisa kita daftarkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, Bapak Ibu. Jadi blogger ini merupakan salah satu produk dari Google, dan nanti di blogger itu terdapat menu
penghasilan. Nah, menu penghasilan yang di Blogger ini langsung terkoneksi dengan Google AdSense kita. Kalau misalnya nanti mendaftar Google AdSense ini susah, kita bisa juga menggunakan layanan iklan dari produk lain selain dari Google AdSense. Itu masih banyak juga gitu ya. Tapi yang cukup favorit, yang cukup mudah, yang terhubung dengan Blogger itu adalah Google AdSense. Lalu Bapak Ibu, di Blogger kita nanti bisa mengenali audiens kita. Siapa saja sih yang masuk atau mengunjungi blog kita. Nah, nanti ada menu statistik dan ada Google Analytics. Dari situ kita bisa mengetahui pengunjung harian kita, dari negara mana saja, diakses melalui perangkat apa, kata kunci apa yang menuju blog kita dari pencarian Google atau dari media sosial mana orang-orang tersebut masuk ke dalam blog kita, bahkan sampai negaranya juga bisa kita lihat. Nah, nanti fungsinya dari statistik yang kita dapat dari Blogger kita, inilah yang kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengembangkan blog kita ke depannya. Kira-kira orang lain yang menuju blog kita tuh nyari apa? Nah, itulah nanti yang akan kita kembangkan, yang akan kita isi kontennya di blog kita. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu semuanya di sini yang kita isi adalah tentang pembelajaran. Baik materi, baik administrasi, itu bisa kita jadikan konten di dalam blog yang akan kita buat. Nah, Bapak Ibu semuanya, layanan dari Blogger ini tersimpan secara gratis ya, Bapak Ibu ya. Kita akan mendapatkan sebuah hosting. Kalau tadi kita ibaratkan sebagai sebuah lahan tanah ketika kita akan mendirikan rumah. Nah, dengan menggunakan Blogger, kita tidak perlu menyewa hosting dari tempat lain. Kita sudah diberikan sebidang tanah tersebut. Disitulah kita bisa menyimpan berbagai macam foto, dokumen secara aman dan gratis. Karena yang penting kita login menggunakan akun Google kita di mana saja, kita akan bisa mengakses blog kita dan dokumen-dokumen yang sudah pernah kita upload ke dalam blog tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, tentunya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah, namun ada juga yang belum pernah untuk membuat blog, atau sudah pernah tapi belum sempat mengisi atau belum sempat mengelolanya secara serius. Jadi akan kita mulai dari awal ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang sudah di depan perangkatnya masing-masing, baik di laptop maupun di handphonenya. Nanti kalau mau langsung praktek, nanti akan saya tunggu. Saya akan beri waktu untuk mengikuti alurnya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah bisa menyimaknya. Atau kalau yang sedang tidak ada perangkat yang double atau yang bisa digunakan, mungkin bisa menyimak terlebih dahulu. Jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu semuanya untuk membuat atau mendesain sebuah blog. Nah, di sini kita menggunakan blogger.com. Langkah pertama yaitu kita langsung mengunjungi ke blogger.com. Nanti di sini ya Bapak Ibu ya, kita langsung mengunjungi ke blogger.com. Nah, langkah yang kedua, nanti setelah kita masuk di blogger.com, kita akan diminta login menggunakan akun Google. Karena Blogger ini merupakan salah satu produk dari Google. Jadi kalau kita mempunyai akun Google, akun Gmail, otomatis kita mempunyai akses untuk membuat blog. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya setelah kita login menggunakan akun Google, nanti akan ada sebuah tempat untuk memasukkan nama blog. Nanti akan ada tampilannya lagi Bapak Ibu ya. Setelah kita memasukkan nama blog kita, nanti kita diminta untuk membuat URL atau link blog. Nah, link ini harus unik yang belum dimiliki oleh orang lain sebelumnya. Misalnya kita memasukkan nama kita, mungkin yang nama kita itu cukup banyak yang memakainya, itu nanti bisa tertolak. Nanti akan ada keterangannya sampai
URL blog kita itu benar-benar unik, belum ada dimiliki oleh orang lain. Nah, setelah itu blog kita sudah jadi, Bapak Ibu. Nanti kita tinggal mengisinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan awal dari Blogger. Mungkin Bapak Ibu yang mau mencoba bisa buka Google Chrome-nya, lalu masuk di blogger.com. Nanti tampilan awalnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Boleh kalau mau dicoba. Mungkin kalau ada yang mau mencoba bisa chat di kolom komentar, saya ingin mencoba Pak, seperti itu. Nanti akan saya tunggu. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa menggunakan fitur chatting di Zoom ini Bapak Ibu ya, agar saya bisa melihatnya secara langsung. Ya, sepertinya banyak yang ingin mencoba. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba. Karena untuk hari pertama ini kita akan cara membuat dan nanti akan mendesainnya. Nah, jadi langkah pertama yang paling penting adalah kita bisa masuk ke dalam blogernya. Oke, banyak ya Bapak Ibu ya yang ingin mencoba. Saya coba dulu. Oke, silakan Bapak Ibu. Blogger.com. Saya tuliskan juga di kolom chatting URL-nya. Cara masuknya Bapak Ibu buka Google Chrome-nya di laptopnya masing-masing. Boleh pakai Google Chrome atau yang lainnya juga boleh Bapak Ibu ya. Mana yang kiranya ada di laptopnya. Lalu masuk di ini Bapak Ibu, di atas ini ada blogger.com. Bapak Ibu masuk saja di blogger.com. Ini sudah ada yang sampai jauh sepertinya. Oke, yang sudah sampai jauh silakan ditunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah sampai membuat alamatnya. Oke, nanti kalau sudah masuk seperti ini di blogger.com, Bapak Ibu bisa pilih ini ada create your blog. Nah, di sini kita bisa memilihnya create your blog. Itu sudah ada di share juga di kolom chat websitenya. Lalu ada saya sudah menemukan blog lama saya. Oh iya, berarti Bapak atau Ibu ini sudah pernah sebelumnya membuat blog. Jadi kalau kita login menggunakan akun Google yang sudah pernah kita buat blognya yang dulu, itu akan tetap ada, nggak akan hilang ya Bapak Ibu ya, nggak ada expirednya, itu akan terus ada. Oke, setelah kita klik create a blog, nanti kita akan dipilih untuk login menggunakan salah satu akun Google. Kebetulan kalau di tempat saya ini cukup banyak akun Google yang saya gunakan. Kalau Bapak Ibu cuma satu, biasanya satu. Kalau belum pernah login, nanti Bapak Ibu bisa langsung memasukkan saja emailnya dan memasukkan passwordnya. Kalau kita sudah pernah login di browser atau di perangkat yang sudah pernah kita gunakan, itu tinggal memilih saja mana yang mau kita gunakan. Nanti tinggal memasukkan passwordnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah memasukkan atau login tadi, kita di sini diminta untuk memilih nama untuk blog kita. Mau kita kasih nama apa? Nah, Bapak Ibu, untuk nama di sini sebenarnya walaupun sudah kita isi di sini, nantinya masih bisa kita rubah. Jadi, ini kebetulan ada juga yang tanya, bisakah nama blog yang dulu diganti? Bisa ya, Bapak, ya Ibu Irene, itu bisa. Nanti akan kita lihat gimana cara menggantinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali membuat, boleh isi namanya dengan nama Bapak Ibu sendiri, atau kalau mau langsung ke pembelajaran lebih fokus, boleh keisi ke mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu apa gitu ya. Misalnya pembelajaran matematika atau apa. Ini nama. Kalau nama pakai spasi bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah memasukkan nama, kita diminta untuk membuat link. Nah, di sini kita harus membuat link yang unik Bapak Ibu.
Kalau saya misalnya nanangsriadi.blogspot.com gitu ya. Kalau misalnya alamat atau URL dari blog kita ini sudah digunakan atau tidak sesuai, itu akan ada keterangannya kayak gini. Maaf, alamat blog ini tidak tersedia lagi. Maksudnya kita tidak bisa menggunakan alamat dengan ini. Kita bisa menggunakan alamat yang lain. Nah, biasanya Bapak Ibu, kita mau membuat itu sudah banyak digunakan oleh orang lain. Jadi solusinya kita di sini bisa memisahkan dengan tanda baca. Selain spasi, Bapak Ibu ya, tanda baca yang bisa kita gunakan di sini adalah tanda titik dan tanda strip. Bukan garis bawah. Kalau garis bawah itu nggak bisa. Tanda titik atau tanda strip, dan juga kita bisa mensiasatinya dengan menambahkan angka-angka unik di belakang blog kita. Misalnya kalau saya Nanang Sriadi 25 di belakangnya. Nah, mungkin kalau kita menggunakan angka kayak gitu, itu akan menjadi lebih unik, Bapak Ibu ya. Yang kalau masih juga tidak, dicari Bapak Ibu sampai alamatnya ini benar-benar unik dan diterima oleh blogger, diterima oleh Google. Jangan pakai spasi ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan tanda baca bisa menggunakan titik atau strip. Nah, itu bisa. Nanti akan saya praktekkan secara langsung juga Bapak Ibu ya. Mungkin yang sekarang ketinggalan nanti akan kita praktekkan lagi. Nah, setelah kita selesai membuat alamat atau URL tadi Bapak Ibu, nanti kita akan masuk di halaman ini Bapak Ibu. Di halaman tampilan dashboard dari blogger. Nah, di dashboard blogger ini, di sini banyak menu-menu yang bisa kita gunakan. Dari atas ada nama dari blog kita, postingan baru, terus sampai ke bawah. Inilah menu-menu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita praktikkan secara langsung Bapak Ibu, jangan khawatir yang ketinggalan, nanti akan kita praktekkan. Jadi yang pertama di situ nanti ada daftar blog yang kita miliki. Kalau kita Bapak Ibu mempunyai lebih dari satu blog, nanti akan muncul. Ini Bapak Ibu ya, yang di tanda merah kotak ini, itu kan ada tanda panah ke bawah. Nah, itu kalau kita pilih, blog yang kita miliki semuanya akan muncul di situ. Jadi kita bisa memiliki lebih dari satu blog. Nggak harus satu ya Bapak Ibu ya. Satu akun kita bisa membuat berbagai blog. Lalu selanjutnya di sini ada tombol yaitu menambah postingan baru. Di tombol postingan baru kita di sini akan dialihkan menuju untuk membuat postingan atau membuat artikel. Nah, untuk cara membuat postingan dan membuat artikel nanti akan kita bahas di hari yang kedua, hari Senin nanti. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada menu postingan. Menu postingan ini adalah postingan-postingan atau artikel-artikel yang sudah pernah kita buat. Nanti di situ ada menu semua artikel, baik artikel yang masih dalam rancangan, masih dalam draft. Jadi kita saat membuat artikel nggak harus selesai. Kita bisa menyimpannya terlebih dahulu. Dan itu otomatis tersimpan. Tanpa kita simpan pun otomatis tersimpan. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu saat menulis itu terjadi gangguan tidak menyimpannya karena itu akan tersimpan otomatis. Dan juga kita bisa memfilternya yang dimunculkan artikel-artikel yang sudah kita terbitkan saja itu bisa. Nanti akan muncul di halaman postingan. Selanjutnya ada menu statistik seperti yang sudah saya tampilkan di depan tadi. Di statistik sini kita bisa melihat jumlah pengunjung yang sudah mengunjungi blog kita berapa. Ini misalnya kalau di blog saya itu belum terlalu banyak, belum sampai 200.000 yang mengunjunginya. Ini karena saya aktifnya belum lama, kalau saya memiliki blognya sudah lama, tapi baru sekitar setahun ini saya mulai aktif. Nah, sini statistik harian, statistik kemarin, statistik bulan ini, dan statistik bulan lalu. Kebetulan kalau bulan lalu di blog saya cukup banyak pengunjungnya, ada 40.000 dari bulan lalu. Nah, di sini kita bisa melihat
artikel mana saja yang memiliki banyak pengunjung, itu nanti akan muncul. Terus sumber lalu lintasnya dari mana. Nah, dengan mempelajari statistik ini nantinya akan membantu kita dalam mengupdate konten-konten selanjutnya. Kiranya apa konten atau artikel yang diminati oleh pengunjung kita. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya nggak perlu bingung untuk mengisi kontennya apa, kita isi saja dengan konten pembelajaran. Materi yang akan kita ajar, materi yang akan kita berikan kepada siswa kita, soal-soal yang sudah kita buat, perangkat yang sudah kita buat, itulah yang menjadi ide untuk mengisi konten kita. Jadi kita nggak perlu memikirkan konten apa yang mau kita isi. Ya keseharian kita di sekolah, keseharian kita di kampus, di tempat kerja, itulah yang kita jadikan sebagai konten. Selanjutnya ada menu komentar. Nah, di menu komentar ini kita bisa melihat interaksi dari pengunjung kita. Nah, kita di situ nanti bisa melihat apa saja komentarnya dan kita bisa membalasnya dari menu ini. Jadi untuk membalasnya kita tidak perlu mengunjungi URL blog kita, tapi kita bisa mengunjungi blogger ini. Jadi ini adalah tempat kita untuk mengelolanya atau lahan kita atau hosting kita. Selanjutnya ada menu penghasilan. Nanti di sini yang bisa kita manfaatkan untuk didaftarkan ke Google AdSense. Nah, tentunya untuk mendaftar ke Google AdSense itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Walaupun secara langsung itu tidak dituliskan syaratnya apa saja. Berbeda dengan YouTube. Kalau YouTube itu harus punya 1000 subscriber dan sudah ditonton selama 4000 jam. Nah, kalau blog tidak harus seperti itu. Tidak tertulis sih syaratnya apa, tetapi banyak artikel yang mengatakan pasti sudah mempunyai pengunjung. Nah, mempunyai pengunjung di sini, pengunjungnya sumbernya harus jelas. Bukan dari share link kita share ke bagian orang lain ya, tapi harus mempunyai pengunjung yang bersumber dari pencarian Google. Nah, Bapak Ibu kalau mau mencari sesuatu, saya yakin pasti tidak asing dengan pencarian Google. Nah, pasti kalau kita mencari di Google, kita akan menemukan website atau blog yang sudah dibuat orang lain. Begitu juga dengan blog kita. Kalau blog kita bisa bersaing, pasti nanti akan muncul di halaman pertama Google. Nah, itu nanti akan saya bahas di pertemuan kita yang ketiga. Tips-tipsnya dalam mempublikasikan dari blog agar terindeks masuk di pencarian Google. Selanjutnya ada menu halaman. Halaman ini hampir sama dengan halaman postingan Bapak Ibu, kita bisa menuliskan. Nah, bedanya di sini menu halaman biasanya kita gunakan untuk membuat profil, terus membuat daftar isi, bukan sebagai konten kita. Jadi kalau kita mau mengupdate materi pembelajaran itu di menu postingan, bukan di menu halaman. Menu halaman ini sifatnya lebih statis, tidak terupdate di halaman blog kita, seperti itu. Nah, lalu ada menu tata letak, Bapak Ibu ya. Nanti ini akan kita praktekkan juga di pertemuan yang pertama. Kita bisa mengatur dari peletakan tata letak dari blog kita. Seperti apa? Misalnya arsip blog, label, profil kita mau ditampilkan di sebelah mana. Kalau kita sudah di AdSense, AdSense-nya mau ditampilkan di sebelah mana, itu bisa kita atur di halaman tata letak. Jadi selain di tata letak yang sudah disediakan ini, kita juga nanti ada menu desainer tema. Nanti akan kita praktekkan. Dan juga kalau kita mau menambahkan sesuatu tetapi itu tidak ada di tata letak, nanti kita bisa menggunakan edit HTML. Nah, selanjutnya ada menu tema, Bapak Ibu. Jadi di Blogger ini sudah disediakan beberapa tema yang bisa kita pilih dan bisa kita gunakan, bisa kita edit. Nah, kalau kiranya tema-tema yang ada di Blogger ini kurang sesuai dengan keinginan kita, selera kita, kita bisa klik sesuaikan. Dengan menyesuaikan ini nanti kita bisa mengupload tema Blogger kita sendiri. Nah, kita bisa mencarinya dari berbagai macam website, banyak sekali website yang menyediakan
tema atau template dari blog. Selanjutnya ada menu setelan. Di menu setelan ini nanti kita bisa mengatur pengaturan-pengaturan yang perlu kita terapkan ke dalam blog kita. Seperti Bapak Ibu yang ingin mengganti nama blog yang sudah lama pernah dibuat, itu bisa menggantinya dari menu setelan atau pengaturan ini. Bisa mengganti bahasa, bisa menambah penulis, bisa melakukan pengaturan penelusuran, pengaturan pengguna, pengaturan komentar, dan lain sebagainya melalui menu setelan ini. Selanjutnya ada menu daftar bacaan. Nah, di menu daftar bacaan ini nanti akan muncul artikel-artikel dari blog yang sudah kita ikuti atau kita subscribe. Jadi dalam blog itu nanti ada menu untuk melakukan subscribe. Jadi misalnya Bapak Ibu mensubscribe blog saya, nah nanti Bapak Ibu kalau masuk di dashboard blog Bapak Ibu di daftar bacaan akan muncul update. Nah, jadi seperti media sosial gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita subscribe atau berteman, postingannya pasti muncul. Nah, itu yang membedakannya blog dan website. Salah satunya itu perbedaannya. Lalu di paling bawah itu ada menu lihat blog. Di menu lihat blog ini yaitu yang akan mengalihkan kita ke website kita. Jadi apa yang kita atur itu bisa kita lihat langsung, kita ketikkan alamat kita bisa juga, atau kita klik lihat blog ini. Oke Bapak Ibu, itu materi yang saya sampaikan secara singkat. Selanjutnya kita akan mempraktekannya secara langsung untuk materi yang pertama kali ini, yaitu mendesain, membuat dan mendesain blog. Oke, ini saya tutup dulu share screen-nya, akan saya share screen ulang. Oke, bagaimana Pak Suhardi, sudah berpindah ya share screen saya? Oke. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, kita akan mencoba mempraktekannya. Tadi kalau saya lihat di kolom chat masih ada beberapa yang tertinggal. Ini di sini saya menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan perambah yang lain, misalnya Firefox atau Microsoft Edge. Nah, kalau saya lebih familiar menggunakan Google Chrome. Nah, pertama kita cari saja, kita bisa langsung masuk ke dalam linknya blogger.com, atau kalau kita biasanya pakai pencarian Google, kita ketik saja blogger. Ini langsung muncul di atas ya, Bapak Ibu ya, blogger.com. Create a unique and beautiful blog. Nah, ini ada menu-menunya. Ini artikel-artikel tentang blog. Ini kita langsung masuk saja ke blogger.com. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, tampilannya tadi. Seperti yang saya share di PPT tadi. Nah, ini ada menu untuk memilih create your blog. Mungkin kalau Bapak Ibu kurang familiar dengan yang bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya ini cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengganti bahasanya. Di Chrome itu biasanya kalau klik kanan langsung ada untuk merubah bahasanya. Atau di menu titik 3 di kanan atas itu nanti bisa merubah bahasanya. Oke, kita pilih create your blog. Nah, ini Bapak Ibu ya. Setelah kita klik create your blog, kita dialihkan untuk login menggunakan akun Google. Jadi kita otomatis kalau punya akun Google, kita pasti bisa akses untuk membuat blogger. Kalau sebelumnya Bapak Ibu pernah login, pasti muncul seperti ini. Kalau misalnya nggak mau pakai akun Google yang ini, pilih use another account. Kita pilih saja akun Google saya yang sudah ada, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, sebentar Bapak Ibu, sepertinya perlu notifikasi keamanan.
Oke, jadi kalau Bapak Ibu akun Google-nya dikasih keamanan, itu pasti akan meminta notifikasi ke handphonenya. Jadi nggak bisa disalahgunakan oleh. Kalau punya saya, Bapak Ibu, ini tadi sudah pernah saya contohkan, sudah pernah saya buat blognya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali membuat, itu tadi diminta untuk mengisi dulu nama blognya dan membuat URL-nya. Namun Bapak Ibu kalau sudah punya blog, ini misalnya ya, blognya Guru Inovatif terus Anang Sriyadi, Bapak Ibu ingin menambah blog baru, bisa. Kita klik blog baru. Nah, seperti ini tadi tampilannya ketika kita belum pernah membuat blog. Kita masukkan namanya. Misalnya saya mau masukkan Super Matematika. Kebetulan saya guru matematika. Nah, untuk alamatnya di sini bisa nama Bapak Ibu ya tadi ya, tanpa spasi, tanda baca yang boleh itu tanda titik atau tanda strip. Misalnya saya masukkan, kalau ini sudah pernah digunakan orang lain, seperti ini, maaf alamat blog ini tidak tersedia lagi. Nah, di sini memang ini agak susah, coba kita kasih tanda titik misalnya. Masih tidak bisa? Tanda strip. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Tanda strip seperti ini. Super strip matematika. Alamat blog ini tersedia. Jadi kita harus mengakalinya. Bisa kita balik-balik kata-katanya. Bisa kita berikan angka di belakangnya. Nah, setelah itu bisa kita klik simpan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menggantinya, kita bisa masuk di menu setelan. Nah, di sini kita bisa mengganti nama blog yang sudah kita buat tadi. Ini ya, tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini masih bisa kita ganti. Nah, judulnya juga masih bisa kita ganti. Jadi nggak masalah. Namun sebagai catatan Bapak Ibu ya, sebisa mungkin kita sudah mempunyai nama dan alamat yang unik. Agar nantinya ke depannya alamat tersebut dan nama tersebut tidak kita ganti-ganti. Karena kalau kita sudah mempunyai pengunjung, itu nanti kalau kita ganti-ganti itu sayang Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke membuat postingan yang akan kita bahas di hari kedua, setelah kita berhasil membuat, Bapak Ibu kita bisa masuk ke tema. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa memilih tema yang sudah disediakan oleh blogger. Nah, sebagai masukan juga bagi Bapak Ibu semuanya, jadi langkah pertama setelah kita membuat, ini adalah langkah yang sangat penting. Kita tentukan tema yang kiranya itu enggak kita ganti-ganti lagi Bapak Ibu. Nanti karena kalau kita ganti-ganti lagi, itu efeknya lumayan banyak. Terutama bagi pengunjung kita, kenyamanannya, dan nanti susunannya itu kalau kita ganti tema pastinya berubah. Kita akan mengatur lagi. Dan juga tips untuk memilih suatu tema atau template, kita pilih template yang simple Bapak Ibu ya. Kita fokuskan ke kenyamanan pembaca, bukan dari keindahannya. Kalau keindahannya mungkin bisa kita masukkan berbagai macam gambar, background yang menarik seperti ini. Nah, tapi kenyamanan bagi pembaca itu kalau menurut saya yang paling penting. Karena kalau terlalu banyak gambar atau apa, pastinya nanti diaksesnya akan berat. Namun kalau di tema yang sudah disediakan ini, sebagian besar kalau saya coba ini ringan. Walaupun ini banyak gambar-gambarnya, tapi ini ringan. Kita cari yang cukup simpel Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau memilih ini saja. Nah, kalau menurut saya yang paling mudah atau paling nyaman itu yang berbackground putih dan menggunakan tulisannya mayoritasnya warna hitam. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, setelah kita pilih temanya tadi, di sini ada menu pratinjau. Kalau kita klik, nanti tampilannya seperti ini, kurang lebih dari blog kita. Ini pratinjaunya kita bisa dari tampilan HP, tampilan desktop, maupun dari tampilan tablet. Nah, bisa kita lihat mana tema yang pas buat kita.
Atau mau menyesuaikan bisa dari sini, bisa juga dari menu tata letak. Lebih mudahnya kita terapkan terlebih dahulu. Nah, ada notifikasi di bawah, tema baru berhasil diterapkan. Kita bisa melihatnya lagi di lihat blok ini, Bapak Ibu. Lihat blok. Nah, ini ya, karena belum ada isinya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau lihat blok, kita langsung masuk ke URL atau link dari blok kita ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengupload sendiri temanya, kita bisa menggunakan menu sesuaikan ini. Nah, di sini ada menu mencadangkan, pulihkan, beralih ke klasik generasi pertama. Jadi ini ke pengaturan tema blogger yang dulu awal-awal. Tapi nggak usah Bapak Ibu ya, karena tampilannya sekarang ini sudah sangat familiar buat kita. Atau edit HTML. Ini kalau Bapak Ibu mempunyai ilmu lebih di pemrograman, kita bisa mengedit tampilan tema kita di menu HTML. Ya, tapi seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ini enggak semuanya juga bisa, termasuk saya pun belum bisa memahami secara umumnya. Namun kalau kita belajar dulu mau mengganti apa dari sini, ya harus browsing dulu, itu bisa Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk mencari template atau blogger di luar blogger itu banyak sekali website yang menyediakan. Kita cari saja di pencarian Google template blogger. Nah, di sini cukup banyak yang disediakan dari berbagai website yang menyediakan template, baik yang gratis maupun yang berbayar. Jadi template itu enggak semuanya gratis, ada juga yang berbayar. Nah, misalnya ini dari B-Template. Ini memang khusus dia mengupdate template-template tentang untuk template blogger. Nanti kita di sini bisa memilih mana template yang akan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat dulu demonya apa. Kalau misalnya itu sudah pas, kita sudah mengecek demonya, template ini kiranya pas, kita bisa langsung mendownloadnya. Ini mendownloadnya sangat mudah Bapak Ibu. Kita klik download saja nanti otomatis terdownload. Nggak dialihkan ke halaman-halaman yang bermacam-macam. Kebetulan sebelumnya saya sudah pernah mendownload. Akan coba kita terapkan langsung. Kita kembali ke halaman blogger tadi. Untuk menerapkan tema yang kita download dari tempat lain, kita pilih sesuaikan. Kita pilih pulihkan. Kalau cadangkan ini, kita mencadangkan atau membackup dari template yang sudah kita terapkan tadi. Misalnya kita tadi sudah menerapkan template ini ya. Nanti kalau ini mau kita terapkan lagi, itu nanti kita tinggal pulihkan. Ini kalau kita cadangkan, kita klik, ini di download. Nah, ini sudah muncul ya di bawah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kalau kita sudah mengganti, kita mau mengganti yang lama, kita tinggal pilih lagi template ini. Jadi untuk jaga-jaga sebelum kita mengganti, kita download dulu tema yang sudah kita terapkan. Nah, cara menerapkan tema tadi, kita pilih pulihkan. Lalu kita pilih upload. Saya coba cari template blog yang sudah kemarin, kayaknya saya download. Ini misalnya. Kita pilih saja yang sudah kita download. Ini sedang proses Bapak Ibu ya. Proses memulihkan tema. Ini ada tulisannya di bawah. Tema dipulihkan. Nah, sekarang kita bisa melihat. Kita klik lihat blog. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tampilan dari tema yang kita terapkan. Atau kita coba tema yang lain. Coba. Saya pulihkan. Saya upload lagi. Saya coba pilih yang ini. Ini kemarin saya sudah mendownload beberapa template. Sekarang coba kita lihat lagi. Nah, langsung berubah ya tampilannya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dengan tema atau template yang kita terapkan. Jadi tergantung mana. Karena ini belum ada postingannya, jadi ini masih kosong.
Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita sudah menentukan tema yang pas, yang kiranya nggak akan kita rubah-rubah lagi nih Bapak Ibu. Misalnya ke depannya Bapak Ibu rubah sebenarnya masih bisa, tetapi itu nanti akan banyak kerugian, terutama dari kenyamanan pembaca. Nah, jadi kita cari dulu template yang benar-benar pas, yang simple, yang nyaman bagi pembaca kita, dan nyaman juga bagi kita yang mendesainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu masuk ke tata letak. Nah, di tata letak ini Bapak Ibu sudah disediakan posisi dari menu-menu yang akan tampil di blog kita. Jadi tampilan tata letak ini bisa berbeda-beda sesuai dengan template yang sudah kita terapkan. Misalnya ini Bapak Ibu ada judul, mungkin saya besarkan dulu. Ada judulnya, ini bisa kita rubah juga dari sini. Nah, judulnya apa? Kita di sini bisa mendeskripsikan blog kita tentang apa saja. Judul ini misalnya mau kita ganti dengan gambar, boleh juga. Kayak di website saya coba munculkan. Nah ini di blog saya, untuk judulnya ini sudah saya ganti dengan nama saya, ya, nanangstriadi.online. Ini gambar Bapak Ibu ya. Untuk membuat gambarnya bisa pakai Photoshop, pakai Canva atau yang lainnya. Nah, jadi judulnya itu bisa kita ganti dengan gambar. Nah, di sini kita bisa memilih gambarnya. Kita bisa mengupload dari komputer kita. Saya coba contohkan. Ada enggak ya gambar yang ukurannya pas? Saya coba acak saja ya Bapak Ibu ya. Kita coba acak. Ini sudah diupload, lalu kita klik. Nah, tampilannya seperti ini, nanti misalnya gambarnya. Tapi kan kalau bisa gambarnya yang memanjang Bapak Ibu ya. Yang kayak punya saya tadi gambarnya yang memanjang. Nanti tinggal kita simpan saja. Nah, jadi di menu tata letak inilah kita bisa melakukan modifikasi terhadap tampilan di blog kita. Nah, di sini ada ikon media sosial. Kita juga di sini bisa mengganti link-link dari media sosial kita di sini misalnya. Jadi Bapak Ibu, ini di sini bawaan ya Bapak Ibu ya. Tata letak di sini adalah bawaan dari blogger atau bawaan dari template-nya. Jadi kalau template Bapak Ibu itu sudah menyediakan. Mohon maaf Pak Nanang, mungkin bisa Ya? diperlambat sedikit penjelasannya. Oh, iya ya Pak, maaf Pak. Nah, jadi dengan template yang kita terapkan di tata letak ini menyesuaikan dari template. Jadi semakin lengkap template yang kita terapkan, maka tampilan menunya juga di sini semakin lengkap. Jadi akan memudahkan kita dalam mengedit di tata letak ini. Misalnya di menu navigasi gitu ya. Nanti bisa kita edit. Nah, sepertinya template blog ini untuk menu navigasinya harus kita buat manual. Jadi kita nanti harus browsing dulu nih untuk membuat menu navigasinya. Jadi tergantung dari template yang kita terapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, biasanya di atas ini kita coba lihat bloknya. Nah, di atas ini biasanya nama sama menu navigasi. Terus di bagian putih yang kosong ini, biasanya di sini adalah tampilan postingan. Dan yang di sebelah kanan, di sini adalah tampilan dari widget-widget atau menu-menu yang bisa kita masukkan. Nah, jadi di Blogger ini, di tata letak, di sebelah kanan, ini ada menu untuk menambahkan gadget. Nah, gadget ini sudah disediakan oleh Blogger ini. Apa yang mau kita tampilkan di sebelah kanan postingan? Misalnya menu penelusuran blog. Atau kalau kita pilih HTML, ini bebas Bapak Ibu ya, ini pemrograman. Kita bisa mencari
programnya dari Google misalnya. Dari pencarian Google mau kita masukkan gambar atau apa. Nah, itu memang cukup, kalau HTML ini bagus tapi memang caranya agak susah. Nah, tapi kita bisa memilih dari tampilan atau dari widget yang sudah disediakan oleh Blogger ini. Misalnya kita mau menambahkan gambar. Nah, kita klik tanda gambar, masukkan judul. Misalnya profil kita gitu ya. Captionnya apa? Bisa dipilih. Misalnya nama saya. Misalnya linknya apa? Ini nggak diisi sepertinya, salah Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar dari komputer kita. Saya pilih salah satu gambar, lalu kita klik simpan. Harap tentukan gambar yang valid. Oke, berarti gambarnya tidak sesuai Bapak Ibu ya. Kita coba cari gambar yang lain. Nah, misalnya ini. Oke, sudah. Lalu kita klik simpan. Nah, ini tadi kita lihat di tampilan lihat blog kita. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan kita bisa menambahkan widget. Jadi yang saya contohkan barusan adalah menambahkan gambar. Di sini kita lihat lagi widget-widget yang lain. Ini ada menambahkan teks atau menambahkan postingan populer atau statistik blog. Misalnya kita mau menambahkan statistik blog. Nah, kita pilih statistik blog yang tampilannya seperti apa. Jangka waktunya, selamanya, atau 30 hari terakhir, atau 7 hari terakhir. Misalnya kita buat semua, tampilannya seperti apa. Nah, yang mana bisa kita pilih ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, untuk mengecek apa yang sudah kita masukkan di gadget ini, kita bisa lihat blog kita kembali. Nah, ini muncul di atas ya. Baru ada satu pengunjung karena ini memang blog baru. Nah, jadi statistik juga bisa kita munculkan di tampilan blog kita. Selanjutnya ada tambahkan gadget lagi. Kita coba lagi menambahkan satu gadget lagi ya untuk contoh Bapak Ibu ya. Apa yang mau kita masukkan? Mau nambahkan logo, daftar blog, atau translate, atau daftar link. Nah, ini ada penjelasannya langsung Bapak Ibu ya, daftar link. Menampilkan kumpulan situs, blog, atau halaman web favorit kepada pengunjung. Jadi mungkin ini enggak saya jelaskan semuanya karena di sini ada keterangannya. Misalnya pengikut, menampilkan daftar pengguna yang mengikuti blog. Nah, misalnya kalau kita klik, nanti akan muncul siapa-siapa saja yang sudah mengikuti blog kita. Coba kita lihat lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengikuti blog orang lain kalau diberikan tombol yang kita terapkan tadi, tombol pengikut atau gadget pengikut. Kadang ada juga blog yang enggak diberikan tombol pengikut. Ini ya, jadi kalau orang lain nanti mengunjungi blog kita, itu bisa diikuti atau di-subscribe. Ini kalau diklik ada seperti ini ya, ikuti gitu. Nanti akan muncul siapa-siapa saja yang sudah mengikuti blog kita. Nah, untuk di bagian bawah, biasanya Bapak Ibu, di bagian footer, ini nanti akan muncul di bawah sini. Ini kan ada beranda. Biasanya di sini nanti yang kita tampilkan itu profil kita, kontak kita, bagaimana cara membuat profil, kontak, terus cara membuat disclaimer, cara membuat privacy policy, itu nanti akan kita bahas di halaman yang kedua. Di hari yang kedua ya Bapak Ibu ya, untuk mengisi tampilan yang di bawah ini. Oke Bapak Ibu, jadi secara umum tampilan di tata letak dari blog itu, di atas itu ada judul, ada menu navigasi, lalu di sebelah kiri
itu adalah tampilan dari postingan blog kita, yang di sebelah kanan adalah gadget-gadget yang bisa kita masukkan. Terus nanti di bawah itu biasanya profil, kontak. Jadi orang lain kalau menghubungi kita akan mudah. Nah, secara umum tampilannya seperti ya Bapak Ibu ya. Ini saya perlihatkan yang blog saya tadi. Nah, ini menu navigasinya. Nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu kode HTML dari menu navigasi ini. Kebetulan di template yang saya terapkan di contoh tadi, menu navigasinya kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita mengisinya di sini. Nanti akan saya bagikan di forum diskusi WA kalau Bapak Ibu mau membuat tampilan menu navigasi seperti ini. Kalau bawaan template yang saya terapkan ini kemarin, ini sudah ada menu navigasinya, tinggal diedit-edit saja. Nanti Bapak Ibu saya kopikan kodenya. Kalau mau mencoba, saya share juga template blog yang saya terapkan di contoh ini, nanti bisa dikelola. Ini kebetulan template-nya kosong. Jadi apa yang ada di tata letak ini tergantung dari template yang kita terapkan. Oke, Pak Suhardi, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk menjelaskan. Masih sekitar 5 menit lagi ya, Pak Nana? Iya, masih 5 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Oke. bisa diulang dari awal tadi. Oke, saya buat resumenya Pak ya. Ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tadi membuat blog dan mendesainnya. Jadi tadi yang pertama tadi kita, kalau Bapak Ibu sebelumnya belum pernah membuat, setelah kita masuk ke dalam blogger.com, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat, terus login, dan langsung memasukkan nama dan URL-nya. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengakses blogger ini, lalu masuk lagi ke blogger, maka Bapak Ibu langsung masuk ke halaman dashboard dari blogger ini. Nah, di sini tadi ada menu blog-blog yang sudah pernah kita buat. Bapak Ibu kalau membuat blog baru berarti diklik di blog baru ini. Nah, itu untuk membuat blognya. Lalu untuk mendesainnya itu kita menggunakan menu tema dan menu tata letak. Di menu tema, Bapak Ibu kita bisa memilih tema yang ada, yang disediakan oleh blogger. Atau kalau Bapak Ibu mau mengambil tema dari tempat lain, bisa kita download. Tadi saya contohkan dari btemplate.com. Nah, untuk mengembalikannya atau menerapkannya ke dalam blogger kita pilih sesuaikan dan kita pilih pulihkan. Dan kita upload file yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya saya ulangin lagi. Ini sedang memulihkan tema. Nah, tema sudah dipulihkan. Nah, di sini juga Bapak Ibu terdapat menu setelan seluler. Nah, tampilan di HP-nya nanti kayak mana? Kalau tampilan di HP-nya saya pilih yang desktop agar nanti warna-warna yang ada di setting template kita akan masuk juga kalau diaksesnya oleh handphone. Kalau kita pilih seluler, nanti tampilannya itu cuma hitam putih Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih yang desktop, lalu kita simpan. Lalu untuk mendesainnya lebih lanjut, itu ada di menu tata letak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya template, maka tampilan tata letaknya juga berubah. Jadi menyesuaikan dari template yang kita terapkan. Nah, ini Bapak Ibu. Yang tadi kan membuat menu navigasi di yang saya terapkan sebelumnya nggak muncul. Nah, di sini muncul Bapak Ibu untuk menerapkan menu navigasi. Misalnya menu navigasinya beranda. Kita bisa menambahkan item baru. Misalnya kalau Bapak Ibu mau membuat konten pembelajaran, kita bisa buat menu navigasinya materinya kelas 7 misalnya. Nah,
URL-nya apa? Tentunya URL-nya ini nanti yang sudah kita buat di postingan tentunya. Misalnya kita buatnya URL-nya kelas 7 gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu kita klik simpan. Oh, ini tadi belum diganti. Kelas 7 terus simpan. Nah, ini kebetulan di template yang ini sudah ada menu navigasinya, tinggal kita menambahkannya. Urutannya bisa kita rubah, kita bolak-balik seperti apa. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ini diklik, tampilkan widgetnya ini. Lalu kita klik simpan. Nah, kita bisa melihat blog kita. Nah, muncul di sini Bapak Ibu ya, menu navigasinya, beranda, kelas 7. Nah, jadi menu navigasi juga mengikuti template yang kita terapkan. Selanjutnya di sebelah kanan tadi kita bisa menambahkan berbagai macam gadget. Ada banyak gadget yang disediakan oleh blogger. Ini Bapak Ibu bisa dieksplor nanti ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Namun kalau saya biasanya gadget yang saya masukkan cukup arsip blog. Arsip blognya kita beri nama misalnya arsip. Tampilannya seperti apa? Mau drop down atau daftar flat? Biasanya saya hierarki. Frekuensinya bulanan. Lalu ada formatnya tahun, bulan, kita simpan. Nah, kalau di blog saya seperti ini, saya buat gadgetnya cuma 2 Bapak Ibu ya. Cuma arsip blog dan postingan yang populer. Karena kalau kebanyakan widget juga nggak menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya mau menambahkan postingan populer, kita tambahkan gadget, lalu kita pilih yang postingan populer. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti yang postingan kita yang banyak dikunjungin orang akan muncul di widget ini. Semuanya misalnya. Nanti akan muncul seperti saya ini. Jadi ini adalah artikel-artikel yang paling banyak dikunjungi akan muncul di paling atas. Kalau arsipnya di bawah. Nah, misalnya bulan Agustus ada 11. Ada 11 postingan gitu ya. Akan muncul di sini. Postingan pada bulan Agustus. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah pengaturan untuk postingan blog kita. Jadi postingan-postingan yang kita buat akan munculnya nanti di sebelah kiri halaman. Lalu di bawah itu nanti ada footer yang seperti saya jelaskan tadi, isinya itu nanti yang kita buat di halaman ini Bapak Ibu. Kita biasanya membuat profil, membuat kontak. Kalau di tempat saya itu di bagian bawah ada beranda, ada kontak, ada profil, ada privasi policy dan set map atau daftar isi. Nanti akan kita praktekkan di pertemuan yang kedua. Nah, itu saja Pak Suhardi, Bapak Ibu semuanya, materi di hari pertama yaitu membuat dan mendesain blog. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Suhardi. Baik, Pak Nanang, terima kasih atas materinya. Untuk diketahui Bapak Ibu, mungkin ada yang tadi terlambat hadir ataupun yang mungkin ada yang terganggu sinyal. Jangan khawatir, materi sudah ada di WA Group dan tadi sudah sempat saya share di chat Zoom meeting, dan pasti ada rekaman dan tutorial yang akan disampaikan atau dibagikan nanti di WA Group. Oleh karena itu WA Group itulah Bapak Ibu kita akan gunakan semaksimal mungkin untuk berdiskusi jika ada poin-poin ataupun hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan atau tanyakan yang belum dimengerti dan dipahami, bisa ditanyakan ke narasumber. Karena di WA Group itu nanti sudah ada narasumber juga bergabung di WA tersebut. Oke, itu untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi ada yang terlambat ataupun ada satu part yang tidak dimengerti ataupun terlewat seperti itu. Baik. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, ini adalah hari pertama. Jadi masih pengenalan dasar. Masih Bapak Ibu silahkan dicoba untuk terlebih dahulu untuk membuat akun blognya. Kemudian
dipelajari, dilihat-lihat tata letak seperti yang dijelaskan oleh narasumber tadi. Setelah Bapak Ibu punya akun, kemudian dicoba lihat tata letak untuk pembuatan blog tadi. Oke, ya, baru 2 tahap itu terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin untuk yang desain selanjutnya nanti akan kita pelajari di pertemuan seterusnya. Untuk hari ini Bapak Ibu fokus pada membuat akun blog dan melihat tata letak blog itu sendiri. Nah, baik, sesi selanjutnya sekitar 20 menit lagi kita akan berdiskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan blog tadi, silahkan bisa raise hand di Zoom meeting dan bisa menuliskan pertanyaan di chat Zoom meeting. Nah, di Zoom meeting sudah ada beberapa Bapak Ibu yang raise hand. Yang pertama saya persilahkan Ibu Elvi Netri. Kemudian ada Bu Okina. Kemudian ada Ibu Liz dari Depok. Kemudian ada Bani Bulu. Silakan yang pertama Ibu Elvi Netri. Silakan Ibu Elvi. Dibuka mic-nya Bu Elvi. Atau silahkan Ibu Elvi, silahkan dibuka mic-nya. Halo Bu Elvi. Baik. Ya. Oke, sudah Bu. Silakan Bu Elvi. Silakan, sudah tergabung Bu Elvi, silakan. Baik, mungkin sedikit terganggu. Silakan Ibu Okina. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya Pak, nama saya Okina. Tadi dalam pembuatan blogger kan menggunakan Gmail kan ya. Nah, ada yang ada tadi menyimpan data foto atau video juga bisa atau segala macam di situ bisa disimpan. Nah, di sini ingin saya tanyakan apakah penyimpanan data di sini bebas atau free atau terbatas seperti di Gmail juga gitu. Itu saja Bu Oka. Ya, mungkin itu saja sih Pak. Dikembalikan. Ya, silahkan Pak Nanang ditanggapi pertanyaan Ibu Oka Okina. Terima kasih Ibu Oka Okina. Jadi memang apa yang kita buat postingannya di blog kita itu nanti akan masuk ya Ibu ya. Semuanya misalnya gambar-gambar yang sudah kita upload atau video yang sudah kita upload ke dalam blog, nanti itu masih bisa kita gunakan lagi misalnya untuk membuat postingan yang baru. Nanti akan saya contohkan di hari yang kedua saat kita membuat postingan dan membuat halaman. Nah, untuk penyimpanannya tentunya Ibu ini mengikuti akun Gmail kita Ibu ya. Akun Gmail kita itu kan penyimpanannya itu 15 GB Ibu ya. Jadi memang ada batasnya yaitu sebesar 15 GB. Tapi menurut saya 15 GB itu kalau untuk keperluan blog atau website itu sangat besar sekali Bu. Sepertinya butuh waktu yang lama itu sampai penuh gitu Bu. Oh. Seperti itu Bu. Jadi kalau kita menggunakan, kalau tadi yang saya contohkan itu pakai akun Gmail yang dari Kemdikbud, itu kapasitasnya tak terhingga Bu. Jadi mungkin bisa pakai yang akun Gmail dari Kemdikbud itu yang domainnya belajar.id itu Bu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah punya ya yang guru dari Kemdikbud. Kalau dari Kemenak sepertinya ada juga tapi sepertinya domainnya lain bukan belajar. Nah, itu kapasitasnya tak terhingga Ibu. Ya. Baik Pak Nanang dan Ibu Oki. Seperti itu Bapak Ibu yang memiliki akun belajar.id dari Kemdikbud itu kapasitasnya tak terhingga dan Bapak Ibu bisa menggunakan akun Gmail yang biasa Bapak Ibu menggunakannya di Google. Ya, silakan
Selanjutnya Ibu Liz dari Depok. Saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Saya baru memulai belajar tentang blog ini baru sekarang, Pak. Jadi saya tadi itu mau mencoba untuk membuka blog, membuat blog sendiri saja belum bisa, gitu. Oh, Ya, ya. jadi tadi itu saya sudah membuka HTTP-nya itu, kemudian saya sudah masuk, kemudian ada choose account, masuk ke Google ya. Saya gunakan Google yang tidak terbatas tadi, yang guru belajar ID itu. Kita gunakan itu. Kemudian muncul, nah Nama. ini tiba-tiba ada notice juga nih Pak, ada notice 3, cuman saya tarik ke bawah. Di situ kan kita disuruh memilih nama untuk blog kita gitu ya. Iya. Nah, blog kita ini bebas ya Pak ya, atau seperti apa Pak? Bebas, Bu. Bebas, Bebas. bisa Nah, diberi nama aja apa saja, oke. sesuai nanti kita mau mengisi apa gitu, Bu, di blog kita gitu. Ya, baik. Kalau misalnya saya menggunakan nama email saya, bisa ya? Bisa, misalnya Bisa. nama Ibu gitu bisa. Oke, saya langsung mencoba ya Pak ya. Ini langsung saya langsung praktek supaya Oh, saya boleh. dapat satu blog ini, karena saya belum dapat. Ya. Karena tadi saya ada kendala ketika saya sudah membuat titel blog ini. Setelah itu, sebentar saya bikin dulu ya. Baik, bisa dipraktek Share sendiri Bu screen. ya. Oh iya, langsung Ya. dipraktek. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kendala ataupun ada yang dipertanyakan, saya persilahkan Enggak, kepada Bapak tadi Ibu yang lain. Ibu Lis tadi sepertinya masih ada masalah tadi, Pak. Ibu Lis dari Depok tadi. Iya. Masalah di URL-nya enggak, Bu? Yang salah tadi. Mikrofonnya mungkin. Oke, iya Pak. Ini saya sekalian ya Pak ya, sekaligus saya mempraktekkan. Nah, jadi saya memilih nama untuk blog saya itu nama email saya. Sulisiyawati 19 @guru SMPI Kalau belajar ID. nama itu nama kita saja nggak apa-apa, Bu, nggak usah Oh, pakai nama kita @gmail. saja. Baik. Nama kita Berarti saja. nama saya saja ya. Kemudian kan ada Pakai next ya. spasi nggak apa-apa ya. Kalau nama spasi nggak apa-apa, Bu. Oke, Mungkin ya. Bapak Ibu yang lain tadi dari kolom chat ada juga yang bermasalah juga yang sama. Iya, ini maksudnya tadi saya juga melihat cacat Bapak Ibu yang lain pun untuk membuat blog saja dulu gitu ya. Iya. Supaya kita bisa lanjut berikutnya gitu. Nah, Baik, ini saya dipahami Bu Lis. Iya, ini saya membuat titel untuk blog saya. Sulisiyawati 19 terus di situ ada next ya. Kita klik next. Nah, setelah itu ada pertanyaan choose a URL for your blog. Nah, ini kan ada kita suruh ngasih alamat nih. Kemudian di sampingnya itu ada .blogspot.com. Nah, itu saya mengisi tadi itu saya gagal lagi itu kenapa itu, Pak? Jadi seperti yang saya contohkan tadi. Jadi di situ nggak boleh pakai spasi, Bu. Kalau itu gagal, biasanya itu sudah pernah digunakan oleh orang lain atau mirip dengan yang digunakan oleh orang lain. Jadi sebagai solusinya tadi yang seperti saya praktekkan tadi, dikasih tanda strip. Misalnya nama saya Nanang Sriyadi, Nanang strip Sriyadi gitu. Atau kalau masih gagal juga, Nanang Sriyadi belakangnya kasih angka. Misalnya Nanang Sriyadi 252. Nah, cukup gitu, Bu. Oke, ini saya tadi sudah mencoba Pak, sudah saya kasih nama, saya kasih strip, masih ada sorry aja nih nggak bisa karena not available. Nanti nah, mungkin biar itu Bu, nanti bisa kita diskusi di WA lagi biar lanjut itu ya Pak Suhardi ya. Oke. Nanti Kami bisa langsung dulu chat ya, ke Bapak saya Ibu. juga boleh. Ya, permasalahannya adalah silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berhasil menemukan nama di URL-nya, itu terpengaruh oleh banyak nama yang mungkin sudah dipakai. Nah, solusi dan alternatifnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan strip, titik, atau kode unik angka. Nah, kalau sekedar Muhammad Suhardi biasa sudah banyak yang pakai pasti. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Muhammad titik Suhardi 07 1000 misalkan, itu insya Allah tidak akan ada yang pakai dan akan berhasil. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut.
kepada Bani Bulu. Silakan kepada Bapak, mohon maaf Bapak atau Ibu Bani Bulu yang namanya di Zoom meeting. Saya persilahkan untuk membuka mic-nya, Bu. Mungkin masih terkendala. Silakan Ibu atau Bapak Sidik Sport. Atas nama Sidik Sport yang ada di Zoom meeting, bisa dibuka mic-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, untuk saya pertanyaan ini ada beberapa. Yang pertama ini untuk versi blog di sini, ini versinya bayar apa enggak? Kemudian yang kedua, bagaimana apabila nanti kita sudah membuat blog, itu kok kita pengunjungnya sedikit lah, bagaimana kita bisa supaya blognya itu pengunjungnya banyak? Dan yang ketiga itu cuma saran, bagaimana kalau untuk yang di kelas ini itu kita nanti mempraktekkan semuanya aja Pak, sambil dipandu sama Bapak. Nanti yang ikut di kelas ini kita praktek supaya nanti semua yang ada di kelas ini itu mempunyai blog semua, biar paham semua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Sidik. Silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih Pak Sidik atas pertanyaannya. Yang pertama, layanan di Blogger ini Pak Sidik, ini gratis Pak. Jadi kalau kita punya akun Google, kita pasti punya akses untuk Blogger, untuk membuat blog di Blogger ini. Dan itu gratis, tidak berbayar. Tapi tadi ya Pak, domainnya misalnya nanangsriyadi.blogspot.com. Kalau yang blog saya, tadi kan nanangsriyadi.online. Nah, itu nanti akan saya bahas di pertemuan yang ketiga di masalah publikasi. Kalau itu kita membeli domain dari tempat lain, ya Pak Sidik ya. Jadi yang nanangsriyadi.online itu sudah saya ganti. Awalnya nanangsriyadi.blogspot.com. Itu adalah domain bawaan dari Blogger. Kalau yang kayak punya saya tadi itu membeli domain dari tempat lain, bukan dari Blogger, tapi kita hubungkan ke Blogger kita. Jadi kalau fitur yang di blog itu tetap gratis. Terus selanjutnya tadi untuk mempraktekkan tadi nanti akan kita lanjutkan di grup WA ya Bapak Ibu semuanya, nanti kita membuat dan nanti kita ada masukan di kolom chat, nanti akan saya share, kita belajarnya menggunakan template yang sama. Oke, nanti saya sepakati, nanti saya share template yang sama yang diterapkan tadi agar kita mudah ya Bapak Ibu ya mempelajarinya. Nanti akan saya share dari template blognya ke grup WA yang bisa kita terapkan. Satu lagi tadi apa Pak ya? Saya lupa tadi Pak. Terkait praktek itu Pak. Praktek ya. Ya. Baik, saya tanggapi sedikit Pak Sidik tadi masalah, dan Bapak Ibu yang ada di kelas ini kita akan praktik dari awal seperti tadi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki perangkat 2, nah itu Bapak Ibu bisa langsung praktekkan di sambil Zoom meeting. Nah kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ada perangkatnya lebih ataupun mungkin ada yang terkendala sinyal, kami siapkan tutorialnya dan rekamannya nanti di WA Group. Bapak Ibu bisa ulang karena memang ini adalah sifatnya ilmu praktis dan harus langsung dipraktekkan. Nah jadi Bapak Ibu bisa mengulangnya nanti. Dan itu yang tadi Pak, yang supaya ada banyak pengunjungnya itu gimana Pak, ada saran-sarannya? Ya. Ya betul Pak, itu nanti sebenarnya akan kita bahas di pertemuan yang ketiga di masalah publikasi. Jadi kalau di kedua besok juga akan kita pelajari triknya agar itu banyak pengunjungnya. Jadi kalau kita baru-baru nih Pak Sidik, kita mungkin masih sering nge-share link blog kita gitu ya, share ke media sosial, di-share ke grup WhatsApp atau di grup di Facebook yang sesuai dengan tema. Itu salah satu caranya di-share. Tetapi sebisa mungkin kita harus mempunyai traffic atau sumbernya dari pencarian Google gitu ya Pak Sidik ya. Jadi agar blog kita itu bisa masuk di pencarian Google, itu nanti sebenarnya akan kita bahas di pertemuan yang ketiga, yaitu nanti harus kita daftarkan ke
Google Baik. Console Search. Itu nanti di yang Baik, nanti akan ketiga kita nanti bahas Pak, itu. lebih lanjut. Kita sepakat ya Bapak Ibu, semua yang ada di kelas ini kita mulai dari awal. Artinya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah membuat blog dan lain sebagainya, sudah high ilmunya. Kita sepakati Bapak Ibu, kita hari ini fokus terlebih dahulu. Bisa Bapak Ibu membuat satu alamat blog terlebih dahulu, kemudian silahkan nanti akan dipandu oleh Pak Nanang untuk template yang sama. Oke, Ya. jadi Bapak Ibu rata semua di sini kita mulai dari nol. Bapak Ibu usahakan hari ini untuk bisa mendaftar membuat blog dengan menggunakan akun Gmail-nya ataupun akun belajar dari Dikbud. Oke, setelah itu Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Pak Nanang untuk menginstal template yang sama agar sama-sama belajar di template yang sama. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa ulangi lagi rekaman ini dan bisa dibuat dari awal. Oke? Saya persilahkan satu lagi penanya Bapak Ibu, karena waktu kita sudah mepet. Silakan Bapak Ardi Kurniawan. Terima kasih ya waktunya. Gini mau tanya, saya kan guru, kebetulan guru peserta didik saya kebanyakan adalah remaja-remaja yang mereka tentunya kurang bermain blog, istilahnya gitu ya. Mereka bermain di Instagram, di di YouTube dan media sosial yang lain yang populer lah. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika saya mau menggunakan blog ini menjadi halaman saya, bisakah kita terapkan atau kita lampirkan link Instagram ataupun YouTube ataupun media sosial yang lain-lain di blog kita ini, Pak? Baik, dipahami, Pak. Ya, terima kasih. Itu saja, Pak. Pak Ardi. Ya. Ya. Ya, Pak Ardi, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk membuat link-link tadi itu bisa, Pak. Nanti kita akan belajar membuat postingan di hari yang kedua. Nah, nanti di situ di dalam postingan di halaman kita nanti kita bisa memasukkan link-linknya. Atau kalau untuk kontak seperti yang saya contohkan di blog saya tadi ya, Pak. Nah, ini coba saya share-kan ya. Coba saya share screen. Nah, untuk membuat ini misalnya ya Pak Ardia, di atas ini kan ada kontak saya dari Facebook, YouTube saya, Instagram saya, misalnya WA saya, atau ini Telegram saya. Nah, ini bisa dibuat Pak. Nanti membuatnya di menu tata letak tadi Pak. Nanti akan saya bagikan template yang ini saja ya kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti kita merubahnya di tata letak. Nanti tinggal ganti linknya saja Pak. Ini kan masuknya ke link Facebook saya. Itu nanti kalau kita ke tata letak, di tata letak itu tinggal ganti Facebook. Nanti ada link yang perlu kita ganti. Jadi kita tinggal sistem ganti-mengganti saja dari link yang sudah disediakan oleh template yang kita gunakan. Gitu Pak Ardi ya. Jadi Ya. bisa. Itu saja Pak Nana. Ya, kalau di postingan bisa juga Pak. Kalau di dalam postingan bisa juga, nanti akan kita praktekkan di hari kedua. Baik, memang baik Pak Ardi, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Ya memang media blog ini memang tidak setenar Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai pendidik tentunya memiliki trik untuk bagaimana kita menggunakan satu media sebagai media pembelajaran. Kita sepakat dengan peserta didik kita, dengan siswa kita gunakan Blogspot. Nah, tidak menggunakan media yang lain untuk pembelajaran kita di pembelajaran matematika misalkan. Itu salah satu tips bagi Bapak Ibu yang menggunakan media-media tertentu untuk pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu hari ini kita akan fokus
pada pembuatan blog terlebih dahulu, pembuatan alamatnya. Silahkan bagi Bapak Ibu bisa mengikuti tutorialnya ataupun rekaman video ini nanti. Setelah ini jika memang Bapak Ibu belum berhasil membuat alamat blog tersebut, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber. Di grup WA tersebut sudah ada narasumber Bapak Nana. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung terkait dengan permasalahan Bapak Ibu membuat akun, ya, membuat akun blog, kemudian tata letak. Nanti akan kita belajar pada satu template terlebih dahulu, dan semua itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu praktekkan secara langsung. Karena ini adalah sifatnya ilmu praktis, jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus dan wajib untuk praktek secara langsung. Karena kalau hanya sekedar mendengarkan saja ataupun hanya melihat saja, insya Allah tidak akan bisa. Jadi Bapak Ibu silahkan dibuka laptopnya, dibuka blogernya, dan langsung dipraktekkan. Baik, untuk hari ini kami cukupkan, dan kita akan berlanjut pada hari Senin, Selasa, dan seterusnya sesuai dengan jadwal yang ada di undangan Bapak Ibu. Dan selebihnya kita akan bertemu di WA Group. WA Group itu sudah standby di sana Bapak narasumber, silahkan Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait dengan membuat blog pembelajaran tentunya. Untuk hari ini saya terima kasih kepada Bapak Nanang dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Kita akan bertemu di Zoom meeting berikutnya dan di WA Group. Kurang lebihnya terima kasih Bapak Ibu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.